tentunya di sini ya kita mau mengulik lah ya insight-insight dari Ko Arvin gitu ya tentang pandangan market, gimana mungkin beberapa orang itu di sini tuh ada yang lagi euforia gitu ya, ya kalau yang megang koin mungkin lagi wah seneng banget gitu ya. Ya, Kalau yang all in di saham mungkin sekarang lagi sedikit mendung gitu ya, kok ya hawannya lagi nggak enak betul. gitu ya, meriang lah ya. Nah, Ko Arvin sendiri, kalau Ko Arvin sendiri gimana? Apakah portonya ini lebih ke arah sehat, lebih ke arah ceria, atau gimana nih kok vibe-nya setelah Trump ini menang ya? Oke, sebenarnya gini sih, Ted. Memang kita harus akuin, eh, gu- aku ini sudah ngepost story kemarin-kemarin, beberapa hari yang lalu sebelum election. Dan memang surveinya kalau dari followersku ya, mungkin nggak tahu dari followersnya tadi ya, tapi dari followersku itu memang favorable ke Trump gitu. Memang hampir signifikan. Kalau kita bandingkan tuh 71 banding 29. Ya memang sih, kita memang tidak ada stake ya di Amerika juga gitu. Kita kan WNI, nggak mungkin ada stake juga di Amerika. Jadi ya tidak ada hak pilih juga gitu kan. Hmm. Nah, cuma yang perlu kita tahu memang dengan konsekuensi ketika Trump terpilih, aku juga sudah mention bahwa pasti akan ada volatilitas di emerging market, itu sudah jelas. Dan yang kedua, akan terjadi penguatan US dollar yang lumayan karena kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh Trump. Nanti mungkin kita akan jelaskan ya di Oke, berikutnya. Mungkin akan ada ya. pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Tapi intinya, sebenarnya dari sebelum pemilu itu, aku sudah cenderung cenderung hati-hati itu. Jadi nggak terlalu banyak porsi di saham memang. Hmm. Jadi lebih happy lah ya, lebih ceria karena sudah tahu kurang lebih kira-kira akan seperti apa dan market sudah expect juga sih sebenarnya bahwa Trump akan menang. Ketika Trump menang, maka yang pasti naik itu adalah kripto ya, karena dia kan pro kripto jelas. Dan itu menjadi euforia juga gitu. Jadi mungkin seperti itu sih Ted, kondisinya sekarang. Oke, ini per kita ngomong pun ya kok ya sebenarnya per kita live, sorry, per kita live ini sebenarnya di US sendiri itu pemungutan suaranya belum selesai. Jadi ada Ya, dua daerah ya, di Nevada dan di Arizona kalau nggak salah ya, itu ada dua dua state yang sampai yes, sekarang tuh sebenarnya belum selesai. Jadi bisa betul. dibilang ini memang pembahasan Trump ini, meskipun teman-teman sudah tahu hasilnya ya Trump menang ya. Cuma ini pembahasan ini sebenarnya masih hot banget lah, masih hot banget, Yes. gimana ya, bahkan sampai dua state itu belum selesai sampai sekarang. Terus juga sampai di sosmed-sosmed tuh keluar meme ya, katanya yang cewek-cewek yang mau aborsi itu jadi sedih gitu ya. Iya, iya, Memenya tuh kayak gitu, betul. karena kan kita semua tahu ya, si Kamala Harris ini dia istilahnya apa ya, mengizinkan lah ya untuk Hmm, melakukan aborsi, sedangkan Trump tuh enggak, makanya keluar meme seperti itu di market ya. Terus ya, ya Trump udah menang, kita nggak perlu bahas Kamala Harris. Dan aku juga sempat survei, sebenarnya aku sempat survei di channel aku di Telegram ya, itu memang lebih banyak sekitar 70-an% ya itu pendukung Trump. Trump. Meskipun ya benar kata Pak Yes. Arvin, suara kita itu nggak ada artinya Hmm. sebenarnya ya. Kita cuma apa Happy seneng-seneng happy lah ya. aja, happy Dan happy memang aja. Trump ini dalam pemilunya udah cukup vokal lah ya, udah cukup vokal di mana beliau ini memang mendukung Bitcoin gitu ya, pro pro Hmm. Bitcoin ya, pro kripto ya, khususnya Bitcoin lah. Itu yang beliau gaung-gaungkan, makanya bahkan sebelum beliau itu menang ya, sekitar jam 10, jam 9 pagi ya, waktu open market kita itu, di mana beliau itu udah nyetak, kalau aku nggak salah ingat tuh sekitar waktu itu 99 electoral Ya, vote ya. Itu betul. Bitcoinnya udah ngepam ke 74.000, jadi uh, ya udah terlihat sekali lah di situ chance-nya beliau menang tuh udah cukup tinggi. Di mana aku juga sempat cek tuh waktu electoral vote-nya di angka 100, di angka 200-an itu, beberapa state itu udah hampir pasti beliau yang menang. Jadi aku udah kelihatan ya. Sempat ku Ya, state juga Donald Trump ini udah menang, padahal belum selesai, tapi aku udah cukup pede, jadi aku state aja di Telegram kalau ini udah menang menurutku. ya, Seperti itu. Oke, ya kurang lebih seperti itulah untuk Trump yang finally bisa menang ya. yes. Terus sebenarnya kalau kita lihat ya, Trump ini menang itu kan sebenarnya kalau buat emerging market gitu ya, salah satunya kita ya, sebenarnya kan sebenarnya jujur-jujuran kurang enak ya, dan mungkin kita juga sudah merasakan gitu ya, kita sudah merasakan di mana ISG itu sampai jebol menurutku dua support. Ya, Jadi kalau aku itu kan indikator yang paling aku favorit itu kan EMA 200 kok, eksponensial ya, itu. ya, Sekarang itu bentar aku sambil buka chart ya bro. ya. Sekarang eksponensial average itu di angka 7351. Jadi per closingnya Hmm. hari ini itu jebol nih. Jadi Ya, kemarin dia jebol 7400, hari ini dia jebol nih 7350-nya. Berarti ya yes. memang valid ya terjadi
inverted, apa yang handle kalau secara teknikal gitu ya kok ya. Cuma di luar semua ini aku sebenarnya penasaran dari Ko Arvin sendiri sebelum ya Trump itu menang ya, sebenarnya sebelum Trump itu menang, Ko Arvin sendiri itu lebih pro atau mendukung siapa, meskipun ya suaranya Ko Arvin mungkin nggak dihitung gitu ya. Cuma Iya. aku pengen tahu Ko Arvin itu sebenarnya lebih suka yang mana yang menang dan Oke. kenapa. Oke, sebenarnya kalau kita bicara emerging market dan kalau kita invest di IHSG, maka pasti favorable-nya ke Kamala Harris ketimbang Trump. Eh, Alasannya sangat simple, bahwa memang Kamala Harris ini kan lebih, kita bisa bilang kebijakannya itu lebih ke arah menekan korporasi, meningkatkan tax dan sebagainya. Itu akan bikin outflow dari Amerika lari ke emerging market. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dengan begitu kinerja dari perusahaan-perusahaan di Amerika kemungkinan akan tertekan karena akan banyak banget tax yang akan diimpos karena dua orang ini, Trump dan Kamala Harris, ini berbeda sekali dari segi kebijakan. Kalau Kamala Harris itu lebih banyak kita melihat gimana caranya untuk kasih tax yang banyak ke rakyatnya supaya bisa biaya defisit APBN. Sementara Trump ini berbeda. Kalau teman-teman lihat kebijakannya Trump itu cut taxes lah, increase tarif lah. Jadi itu lebih banyak menguntungkan Amerika secara ekonomi. Tapi ini kita bicara sebagai warga negara Indonesia ya, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan Amerika. Tapi kalau misalnya kita bicara kita sebagai warga negara Amerika, pasti kita akan pilihnya Trump. Karena itu tadi, karena akan banyak sekali taxes yang dipotong, lalu ada banyak kebijakan yang lebih pro ke bisnis di Amerika dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang kita ngelihat bahwa dari satu vote ini, maksudnya dari satu pemilu ini, kita bisa menilai gitu, kondisi ekonomi Amerika itu seperti apa. Karena gini, sesimpel bahwa presiden yang menang popular vote, itu bisa aja kalah di electoral vote. Itu sudah terjadi di Clinton lawan Trump. Waktu itu Trump itu popular vote-nya kalah tuh dari Clinton. Jadi kita bisa bilang bahwa sekarang ini memang masyarakat Amerika itu lagi tidak suka banget nih dengan Demokrat gitu. Karena kondisi ekonomi yang mungkin jauh lebih susah gitu ya. Mungkin aku pribadi nggak tinggal di Amerika jadi nggak tahu very detail. Tapi kalau kita melihat dari data survei, data pollingnya, maka kita bisa menilai itu electoral vote kalah, popular vote juga kalah gitu. Jadi artinya ini memang kondisi ekonomi Amerika itu buruk sekali dan kita juga tahu bahwa partai yang mendominasi di Amerika itu cuma dua, Republican dan Democrats. Jadi kalau misalnya dia tidak mau pilih Democrats, terpaksa harus pilih Republican. Begitu juga sebaliknya, gitu kan? Jadi kalau kita melihat dari sisi flow sebagai orang Indonesia yang invest di IHSG, maka Kamala Harris akan lebih menguntungkan kita. Itu pun juga kalau kita lihat dari survei-survei di Eropa, mungkin orang Prancis, orang Eropa ya, kebanyakan akan justru lebih mendukung Kamala Harris daripada Trump gitu. Tapi kan memang suara kita kan tidak dihitung ya. Jadi ya doesn't really matter. Cuma intinya adalah yang mau kita jelaskan adalah Kamala Harris lebih menguntungkan kita dari sisi ekonomi. Tapi terlepas dari itu memang kita ini kan transaksi perdagangan dengan Amerika kan sedikit ya. Kalau kita compare dengan beberapa tahun yang lalu. Semenjak pemerintahan Pak Jokowi dari 2014 sampai 2024, kita lebih banyak trading partner with China sebenarnya. Itu growing-nya sangat signifikan. Kalau US ini share-nya sudah mulai turun. Jadi kita itu lebih banyak, kalau secara fundamental reason, maka kita lebih banyak ikut China daripada ikut US. Tapi kita tidak bisa pungkiri gitu, karena market global ini kan liquidity financial marketnya kan dari US kebanyakan gitu. Jadi itu juga akan mempengaruhi gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi aku summary lah ya. Ko Arvin mengatakan bahwa kalau Kamala Harris yang menang itu menyebabkan ya orang Amerika tuh ibaratnya keluar lah ya di negara lain ya. Salah satunya mungkin emerging market seperti kita gitu ya. Cuma karena Trump yang menang ya di sini justru menarik orang-orang yang luar itu masuk ke Amerika lagi. Betul. Jadi duta Amerika itu ibaratnya ditarik lagi ke negaranya gitulah ya. Betul. Pusatnya jadi US. Makanya kita lihat sebenarnya terbukti lah ya perkataan Ko Arvin ini juga terbukti kalau kita lihat dari indeks. Indeksnya rata-rata indeks Asia itu berdarah. Kita tidak berdarah ya. Kita sekarang di 7243 gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat indeksnya US S&P 500 ya, itu justru all time high. Jadi memang ibaratnya ini uang lagi ditarikin masuk ke Amerika karena memang Amerika yang secara short term, secara Trump itu memang diuntungkan.
Jadi seperti itulah ya. Terus kok, Betul. ini kan sudah selesai, maksudnya sudah terlihat pemenangnya tuh Trump ya. Ya, Jadi aku bakal lebih fokuskan ke Trump karena percuma kita membahas sesuatu yang tidak terjadi gitu kan. iya, Jadi betul. aku pengen tahu kok, kalau menurut Ko Arvin nih dari setelah Trump menang nih, kira-kira kebijakan-kebijakan apa sih yang akan terjadi gitu loh? Apa sih yang menurut Ko Arvin ini penting untuk kita itu take note lah dari kebijakan-kebijakannya atau janji-janji manis lah ya dari Trump semasa beliau itu berkampanye gitu ya. Oke, kebijakan Trump ini adalah kebijakan yang proteksionisme dan sekaligus inflationary. Itu yang kita harus pahami. Makanya kenapa terjadi outflow yang terjadi di emerging market karena kebijakan yang inflationary tersebut. Contoh nih, aku ambil contoh ya. Satu adalah tarif. Tarif di semua negara itu naik 10-20% tarif impor ya. Bahkan China itu 60%. Indonesia ini masuk yang kalau nggak salah tarif 20%, kalau gua nggak salah ingat ya. Jadi tarif 20% ini Indonesia akan masuk ke dalam tarif tersebut. Jadi ibaratnya ya udah kita ekspor ke sana kita kena tarif 20%. Artinya apa? Ketika terjadi tarif yang naik, maka barang ini kan jadi makin mahal kan. Ketika barang jadi makin mahal, jadi pass on ke customer juga makin mahal gitu. Makanya kenapa inflationary. Itu dari sisi pertama. Sisi kedua adalah kita harus tahu bahwa kebijakan pemerintahan Biden dan Kamala Harris itu berhubungan dengan imigran gelap. Kalau teman-teman tahu bahwa imigran gelap di Amerika itu cukup banyak semenjak zaman pemerintahan Biden dan Kamala Harris. Nah, kenapa imigran gelap ini berkontribusi sangat besar terkait penurunan inflasi selain suku bunga? Karena banyak sekali pekerja di Amerika yang terutama yang ibaratnya kerjaan kasar gitu ya, yang mungkin orang Amerika sendiri nggak mau kerja. Contoh, misalnya supir truk misalnya. Itu biasanya yang kerja itu imigran. Karena satu fee-nya lebih murah karena memang mereka kan kalau misalnya kerja di Meksiko atau di beberapa negara Amerika Latin, mereka gajinya nggak begitu gede. Nah, mereka larinya ke Amerika gitu kan untuk kerja gitu. Ketika mereka lari ke Amerika, mereka dibayarin gaji yang ibaratnya dalam tanda kutip standarnya aja, itu mereka mau kerja gitu loh. Sementara orang Amerika belum tentu gitu. Makanya kenapa dengan undocumented atau imigran gelap ini dikeluarin dari Amerika, maka akan timbul wages pressure lagi nih ke ekonomi Amerika. Itu yang kedua. Berarti kan sudah dua nih yang inflationary ya. Yang ketiga adalah mengenai budget deficit. Kita tahu kalau misalnya dia itu mau nge-cut tax, ya kan? Nge-cut tax, lalu ibaratnya spending itu akan jauh lebih besar untuk meningkatkan ekonomi Amerika. Meningkatkan purchasing power lah. Nah, berarti kan sistem pembiayaannya adalah melalui hutang. Jelas dong. Jelas melalui hutang kan? Nah, ketika melalui hutang, dengan suku bunga yang sangat tinggi seperti sekarang, artinya inflasi itu bisa naik kembali karena uang beredar makin banyak, gitu kan? Uang beredar makin banyak, sehingga yang ditakutkan oleh pelaku pasar adalah terjadi inflasi atau reinflasi dari yang sebelumnya turun balik naik lagi rebound inflasinya. Artinya the Fed ini ibaratnya sudah punya plan nih untuk nge-cut berapa kali di misalnya contoh di penghujung tahun atau mungkin tahun depan bisa 5 kali cut, mungkin tidak sampai sebanyak itu. Jadi cuma sisa 3 kali gitu. Nah, kenapa ini matters? Karena ini akan matters ke liquidity. Contoh nih, misalnya dengan suku bunga yang tinggi saat ini, gitu ya. Ibaratnya kalau kita sebagai orang Indonesia punya US dollar nih, dan dikasih dua pilihan, mau invest di US dengan bunga, let's say kita ngomong 4,5-5%, dibandingkan dengan Indonesia, deposito rupiah 6,5-7%. Pilih yang mana? Pasti pilih US kan? Akhirnya liquidity balik ke sana. Itu satu. Yang kedua, setelah mereka pegang US, mereka invest ke mana? Mereka invest ke stock market pastinya. Karena mereka ketika invest ke stock market, kinerja perusahaan kan semakin bagus kan? Karena tax-nya dikurangin, net profit margin pasti lebih tinggi. Jadi mereka invest di US stocks gitu. Dan ini kelihatan kan, setelah terjadi Trump menang, apa yang terjadi? US dollar lompat, duitnya lari ke Dow Jones S&P, gitu kan. Nah, bedanya apa sih kita dengan negara lain? Ini yang perlu teman-teman take notes ya. Bahwa teman-teman melihat pada saat Trump terpilih di 2 hari yang lalu, indeks Asia kan semua merah ya. Indonesia pun termasuk. Tapi ketika besoknya atau hari ini, teman-teman lihat nggak, indeks Asia semuanya hijau, kecuali kita. Ya, kalau teman-teman lihat Shanghai rebound, Hang Seng rebound, semuanya rebound. Kenapa? Karena gini teman-teman, kita di Indonesia
di stock market kita itu likuiditasnya sangat kering. Bukan karena dari global saja, tapi karena dari domestik. Kenapa? Karena instrumen negara ini lagi butuh utang juga gitu, narik liquidity juga dari pasar. Karena utangnya kan ibaratnya untuk biayain defisit kan, program makan siang gratis segala macam gitu ya. Dan juga untuk menahan US dollar supaya nggak tembus 17.000. Caranya gimana? Caranya bikinlah sekuritas rupiah Bank Indonesia dengan bunga itu 7%, minimal penempatan 1 juta US dollar. Nah, pertanyaannya simple. Ketika kamu punya uang 1 juta US dollar atau setara 15 miliar, dia masuk nih ke ibaratnya dikasih opsi sama Bank Indonesia. Lu mau taruh nggak di tempat gua kasih 7% setahun, lu diam-diam aja setahun dapat 7%. Ya dia akan taruh di sana, gitu. Nah, selain itu juga, kalau kita ngelihat kan banyak sekali dana pensiun dan sebagainya yang sudah tidak invest di saham. Baik BUMN, maupun ada beberapa perusahaan asuransi misalnya yang dulunya banyak invest di unit link, sekarang kan unit linknya di take out. Sehingga ini yang bikin liquidity makin seret lagi, gitu. Sementara di negara lain, contoh kita ngomong Singapura aja, Singapura punya namanya Temasek. Gitu. Nah, ketika terjadi outflow keluar, apa yang dilakukan oleh Temasek? Dia buyback di bawah. Dia ngambilin barangnya, buangannya asing itu. Makanya kenapa besoknya kan sudah nggak ada terlalu banyak buangan, rebound. Sementara di kita, itu kebanyakan retail yang nampungin gitu. Buangannya segitu besar, tapi yang nampungin retail kan akhirnya collapse semua kan. Dan apa yang terjadi ketika IHSG merah, barang-barang yang terafiliasi dengan lokal yang tidak ada hubungannya dengan asing juga ikut merah. Alasannya simple. Misalnya gue market maker dari satu emiten gitu ya, lokal gitu. Ya, maksudnya dengan kondisi IHSG merah, ngapain gue tampungin sekarang? Kalian pasti buang gitu. Ya udah gue tampungin di bawah dong, gitu. Jadi itu efeknya domino gitu, Ted. Makanya sekarang kita lihat ya kenapa IHSG merah sendiri kalau kita compare dengan beberapa negara lain, karena itu Ted, liquidity dari global ditarik, tapi domestik ini tidak masuk untuk jump in gitu loh. Kita nggak punya satu badan yang bisa nge-cover ke counter asing. Karena kalau kita lihat Singapura punya Temasek, Malaysia punya Khazanah, dan beberapa negara lain juga sudah punya institusi lembaganya gitu untuk bantu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sedikit kurangku mungkin Trump ini sebenarnya memang kalau dibilang kalau aku jadi warga Amerika ya pasti aku nggak akan pilih, aku pasti akan pilih Trump lah, nggak akan pilih Kamala Harris, pasti aku pilih Trump. Karena menurutku Trump ini presiden yang paling baik untuk Amerika. Untuk Amerika paling baik itu pilih Trump. Karena Trump ini pengennya, sebenarnya dia tuh pengennya ya, ini aku menangkap dari Ko Arvin, kalau kita lihat dari cara dia kasih import tax, cara dia turunin corporate tax, itu beliau itu pengennya itu semua harus produksi Amerika, made in USA, semua harus made in USA. Karena beliau tuh nggak mau nih, misalnya nih perusahaan di Amerika gitu ya, misalnya Apple atau apa ya, buka pabrik di Vietnam, itu beliau nggak mau. Karena makanya itu gimana caranya beliau nggak mau, beliau pasti tax. Kalau masuk ke US kasih 20%. Makanya beliau maunya di Amerika. Dan di Amerika pun itu dikasih beliau insentif ya, jadi diturunkan corporate tax-nya ya kok ya. Iya, betul. 1/15 kalau nggak salah. Iya, 2/15. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau tuh tipikal orang seperti itu, pengennya semua dari US. Terus kalau kita lihat memang benar ya dari yang kurang dari Ko Arvin di IHSG itu memang kita itu ibarat nggak punya fund yang buat nalangin gitu loh. Gimana bener ya kalau di Singapura itu ada Temasek gitu ya, di mau kata dimanapun lah, di US, di Eropa itu semua punya DAPEN ya, berarti dana pensiunnya mereka itu ya komponennya saham itu paling besar ya. Mungkin sekarang ada yang inovasi baru lah karena ada ETF Bitcoin, mereka bisa masuk ke Bitcoin gitu ya. Cuma kan mostly portofolio mereka itu pasti ada stok gitu. Ya. Sebenarnya di Indonesia sendiri dulu tuh ada. Dulu kita ada itu di Jiwasraya sama Asabri juga ya, Asabri juga ada. Asabri. Cuma dua-duanya berakhir mengenaskan lah ya, mengenaskan. Juga bener asuransi juga ada lah, asuransi lain pakai unit link gitu ya, cuma berakhir mengenaskan. Jadi akhirnya kita tuh nggak punya orang yang mau nalangin nih kalau tiap turun. Karena bener kalau di luar negeri itu tiap turun nih, cepat-cepat turun, ada fund BUMN, asuransi, dana pensiun, semua itu nalangin. Average down. Jadi nahan nih, ngerem nih, turun nih, tahan gitu loh. Cuma kalau kita, bener kata Pak Arvin gitu ya, turun dibiarin cepret gitu ya, biar di bawah murah gitu. Murah, ambilnya lebih enak. Itu yang terjadi di ISG. Makanya kalau teman-teman lihat karakteristik ISG, setiap kali drop itu dia tuh
nge-base-nya tuh dikit. Jadi langsung dropnya drop gitu, dropnya langsung signifikan gitu ya. Berbeda Yes, sama negara-negara lain yang dia punya lembaga, itulah istilahnya lembaga buat yes, nalangin uh, drop dari market. Terus satu lagi tadi dikatakan Pak Arvin, di mana Trump ini kan dia mau menstimulus semuanya ke Amerika kan. Jadi kalau impor tuh jadi mahal gitu ya. Itu benar itu tadi yang disebut Pak Arvin ya akan memacu inflasi nih. Dan kita ya, semua tahu the Fed itu lebih cenderung aku bilang tuh konservatif banget gitu ya. ya, Gerakannya tuh konservatif banget. Kalau kita lihat cut rate-nya itu kan juga lemot banget kan. Aku lupa ya, September ya pertama kali kita cut rate ya kok ya. ya, betul. September ya. September. Jadi kalau kita lihat proyeksi, kalau kita flashback nih ya ke 1 tahun ke belakang ya, itu seharusnya kan cut rate itu kan di Maret ya, pertama kali Ya, Maret. betul. Maret dimundurin lagi ke Juli. Ya Juli-Juni lah ya, Ya, kuartal 2 akhir atau kuartal 3 awal. Itu yang kedua direvisi, dimundurin lagi sampai akhir September. yes, Itu tuh udah terlalu telat lah, sampai inflasinya bener-bener hit 2,9 kalau nggak salah baru si The Fed ini mau nih cut rate ya, betul, gitu ya. betul. Cuma ya imbasnya karena The Fed ini telat cut rate, ya ekonominya Amerika sekarang ambruk banget. Dan itu seperti yang dikatakan Ko Arvin di awal tadi ya, sampai warga US itu nggak puas sama sekali dengan pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris yang sekarang ekonominya udah keburu hancur nih karena telat cut rate-nya. Seperti itu, dan kita berkaca di sekarang ini karena Trump itu memiliki kebijakan seperti itu, yang ditakutkan adalah inflasinya ini dia naik lagi. Yes, Dan betul. apa yang terjadi kalau inflasinya naik lagi? Berarti The Fed ini kan punya proyeksi kan. Kalau kita baca-baca, menurut para fund dan analis asing itu semestinya kan di subuh nanti ya, subuh nanti itu kan ada interest rate decision ya, atau Ya, apa bahasa Indonesianya, penentuan suku bunga lah, potong suku bunga. ya. Keputusan suku bunga ya, ada keputusan suku bunga nih. Semestinya kalau yang ini sih aku cukup pede, aku nggak tahu Pak Arvin setuju atau nggak, harusnya dipotong Ya, 25 basis point. setuju, Setuju ya. setuju. Dan harusnya ini bukan yang terakhir di Ya, tahun ini, harusnya ada sekali lagi, mestinya ya, Desember sekali lagi lah mestinya. Dan di tahun depan itu kalau kita baca-baca analis asing itu proyeksinya sekitar 5 kalian, ya, 5 kalian cut rate. betul. Dan aku terakhir baca lagi gitu ya, karena yang menang Trump nih. Analis asing itu merevisi gitu ya. Mungkin cut rate yang akan terjadi itu sekitar 3 kali. Ya, Karena untuk betul. mengantisipasi masalah inflasi. Seperti Yes, itu. betul. Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang rangkum apa yang dikatakan Ko Arvin. Terus tadi kan kita udah bahas overall lah kebijakannya Trump gitu ya. Terus sebenarnya kebijakan Trump ini ada nggak sih kok yang menguntungkan gitu buat kita warga Indonesia gitu ya, masyarakat Indonesia tuh ada nggak sih yang menguntungkan ke IHSG gitu ya? Sebenarnya kalau kita bilang memang dengan tingginya dolar itu akan menguntungkan eksportir ya sebenarnya menguntungkan eksportir. Cuma balik lagi kita itu memang nggak ekspornya ke US, kita ekspornya ke China kan. Harapannya sebenarnya ketika China-nya recovery dengan stimulus yang luar biasa gitu ya, harusnya kita bisa komoditinya bisa balik lagi sebenarnya gitu dengan satu US dollar yang tinggi, di satu sisi volume untuk transaksinya dengan China makin naik karena stimulus sudah berjalan. Memang stimulus ini kan tidak langsung ya, maksudnya ketika ditok stimulus terus habis itu langsung jalan, nggak begitu. Pasti takes time gitu, butuh beberapa bulan. Jadi memang kalau kita ngelihat dari aku pribadi memang beli saham US juga kan. Jadi makanya kenapa aku ngelihat juga gitu. Jadi memang ngelihat bahwa memang perusahaan-perusahaan China yang di US, kita ngomong kayak Baidu, Alibaba, dan sebagainya, itu kemarin kan naiknya luar biasa karena berita stimulus, terus habis itu berita stimulusnya ditunda, turun lagi, ini nge-base-nya udah cukup solid nih, sudah berminggu-minggu di situ-situ aja gitu. Berarti kan tinggal nunggu kan arah kebijakannya kemana. Dengan kebijakan stimulus yang akan dikeluarkan dan kemungkinan besar akan dikeluarkan, jadi kita ngelihat ya mungkin arahnya akan lebih baik gitu. Dan sebenarnya kalau ini mungkin sedikit cerita pengalaman ya Ted ya. Kebetulan keluargaku baru pulang dari China, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika mereka di sana, itu China ramai banget Ted. Tidak seperti resesi gitu sebenarnya. Cuma memang di berita itu kan karena kita ngomong bahwa China ini kan ibaratnya semacam dia itu kan very heavy on property ya, karena kan masyarakatnya banyak dan sebagainya, dan dengan posisi sekarang itu population-nya itu sudah mulai nggak growing,
properti demand kan juga mulai turun. Makanya kenapa harga rumah semuanya turun. Dan teman-teman harus paham juga bahwa 30% rakyat China itu punya properti di dalam asetnya mereka. Sehingga kenapa kok mereka bisa punya properti gitu ya? Mungkin aku cerita sedikit. Programnya itu seperti Tapera. Kalau di Indonesia kan kemarin sudah ada tuh Tapera. Mungkin konsepnya sama seperti yang di China. Jadi ada kontribusi dari dua belah pihak, dari perusahaan dan dari karyawan untuk beli rumah-rumah atau apartemen-apartemen gitu. Nah, jadi China itu keep bangun terus gitu loh. Bangun terus dengan harapan populasi masyarakat naik. Gue udah sediain nih rumahnya buat kalian gitu loh. Nah, ternyata ternyata itu gaji itu, ibaratnya biaya hidup itu udah mulai mahal dan sebagainya. Orang itu menunda punya anak akhirnya di sana. Akhirnya terjadilah tuh yang properti pada kolaps lah dan sebagainya. Cerita-cerita itu kan muncul terus kan. Karena kerja properti di China itu sangat-sangat enak karena demand-nya sudah jelas ada. Nah, sekarang itu kan semuanya berubah gitu ya. Jadi ya seperti itu, kejadiannya itu seperti itu. Nah, sekarang mereka ini lagi ngejar ke something yang high tech gitu ya. Maksudnya dalam arti mereka kan sekarang ini lagi dihajarin terutama sama Biden ya mengenai ekspor untuk pengembangan chip yang advance itu kan dari Amerika kan biasa teknologinya gitu atau materialnya dan sebagainya. Sekarang itu mereka harus research and development sendiri gitu karena mereka itu punya undang-undang kalau nggak salah di Amerika itu punya undang-undang mengenai nggak boleh ekspor ke China gitu, nggak boleh ekspor ke China untuk barang-barang tertentu. Makanya kenapa akhirnya China itu ketinggalan in terms of technology, tapi kan butuh waktu mereka untuk ngejar gitu. Akhirnya stimulus ini kebanyakan ditaruh di sektor teknologi ini gitu, nggak ditaruh lagi di sektor properti seperti dulu. Bahkan properti-properti kalau teman-teman dengar gitu ya, properti itu sekarang mulai dihancurin gitu, kayak apartemen-apartemen yang kosong dan sebagainya mulai dihancurin supaya bisa ngebalance demand dan supply gitu. Jadi memang itu yang terjadi di China dan harapannya memang untuk Indonesia adalah karena kita itu trading partnernya banyak dengan China, ya kita harap stimulus ini cepat berjalan dan stimulus jumbo ini cepat keluar gitu. Ketika itu cepat keluar, maka kita dapat liquidity lagi nih dari China juga, salah satu dari fund flow-nya gitu. Kurang lebih seperti itu, Ted. Oke, ya aku cukup setuju sih. Memang China ini, gimana ya? Program stimulus aku cukup yakin lah itu pasti cair lah ya, istilahnya cair lah ya. Terus dari sisi properti juga memang salah satu penyumbang GDP terbesar ya di China itu kan properti. Yes. Ya kan. Tentunya memang kebijakannya Trump itu memukul banget lah ya ke China. Karena kalau kita berkaca ke 2016 ya, di mana Trump itu memimpin yang periode pertama gitu ya, Trump memimpin ya, itu kan memang yang sering terjadi kan trade war gitu ya ke China. Jadi memang China ini ketika Trump terpilih memang sebenarnya nggak diuntungkan gitu loh. Yes. Karena kita lagi bahas China nih kok sekalian kok. Sebenarnya China market ini kan nggak diuntungkan nih ya, kecuali nanti keluar stimulus mungkin diuntungkan gitu. Cuma apakah mungkin gitu kok? Kalau menurutku nih ya Pak Diak, tadi itu aku sempat kepikiran gitu ya, 2 hari terakhir ini ya, bukan 2 hari terakhir lah, beberapa hari terakhir lah ya. Kita kalau lihat biasa jam Asia itu kan ke crypto market itu sepi banget. Jam Asia itu kan biasa apa ya? Orang bule itu selalu bilang fake pump gitu loh. Jadi misalnya fake gitu, fake pump. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini itu pumpnya tuh sering gitu di jam-jam Asia tuh sering ngepump gitu. Bahkan kemarin waktu jamnya ya kalau kita ngomong jam pemilunya waktu apa? Kemarin tanggal 6 berarti ya, waktu lagi perhitungan suara ya, itu mungkin efek Trump ya. Cuma di luar itu pun aku lihat sekarang ini liquidity atau flow dari China itu lumayan besar lah. Nah, pertanyaan satu kok. Karena kalau kita lihat marketnya China ini kan lagi jelek nih. Karena kena Trump, di luar stimulusnya ya, kena Trump. Apakah ada kemungkinan gitu loh, maksudnya orang China ini ikutan transisi mereka tuh ke Bitcoin? Kalau view-nya Ko Arvin gimana? Karena kan Bitcoin ini diuntungkan nih. Bitcoin diuntungkan, tapi di satu pihak stock market mereka enggak. Jadi apakah akan ada flow dari sini ke sini gitu? Market mereka ke crypto gitu. Itu possible ya, Ted ya. Memang kita harus akuin Bitcoin ini kan adopsinya juga masif ya. Selain dari Amerika juga China juga salah satunya ya. Dan kita ngelihat bahwa kalau misalnya money supply mulai naik karena stimulus, itu kan pastinya akan sebagian tuh pasti akan lari ke risky aset lainnya. Nggak mungkin mereka taruh di stock market semua. Pasti ada lari ke kripto dan sebagainya itu pasti ada.
Meskipun kita perlu tahu ya komposisinya berapa besar gitu, berapa besar. Dan even kalau nggak salah juga, China pun juga ada crypto exchange sebenarnya. Untuk orang transaksi itu masih ada gitu. Jadi ya kita bisa bilang bahwa kalau ditanya apakah dengan stimulus China ini akan bikin crypto market jadi pump dan sebagainya, menurutku itu sangat possible ya. Karena ujung-ujungnya memang money supply ini kan harus muter ya, entah di market mana, tapi intinya harus muter. Sehingga ya aku bisa bilang bahwa ya kemungkinan China ini bisa aja beralih ke kripto juga gitu di tengah posisi ada trade war dan sebagainya, ada kemungkinan gitu untuk lari ke sana. Kurang lebih seperti itu, Ted. Oke, ya kurang lebih seperti itulah. Terus satu lagi pertanyaanku mengenai Trump nih kok. Setelah ini mungkin aku akan bahas lebih ke ISG. Yes. Eh, Tadi kan kita udah bahas ya program-program Trump kira-kira seperti apa ya, dan seperti Ya. apa itu menguntungkan Amerika atau merugikan kita, atau ya pokoknya udah dibahas dari dua arah lah ya. Eh Menurut Ko Arvin nih, Ko Arvin pede nggak Trump bisa jalanin itu? Maksudnya Trump mau buat istilahnya pabrik di luar itu yang punya perusahaan Amerika harus balik lagi ke Amerika, jadi made in USA. Ko Arvin sendiri cukup pede nggak? Cukup optimis nggak Trump ini bisa Uh, melakukan kebijakannya ini? Oke. Okay. Sebenarnya kalau kita bilang memang kalau dibilang optimis masih optimis ya di tengah dengan ibaratnya kalau misalnya sesuai ya Ted ya dengan apa yang dijanjikan ya kita bilang misalnya kayak tadi semua yang dijanjikan itu dijalankan harusnya masih cukup oke. Tapi problemnya adalah kalau terjadinya itu maka kemungkinan ya terjadi reinflasi lagi gitu kan. Itu best case skenario lah kalau semuanya jalan dan semuanya berhasil. Tapi even pun misalnya seperti perusahaan China pun itu kan juga sudah invest di beberapa negara juga Ted, untuk menghindari tarif 60%. Contohnya misalnya China itu juga sudah invest di Meksiko. Ada beberapa perusahaan Amerika yang dulunya di China pindah ke Meksiko. Dan ini jadi alasan juga Ted, kenapa China itu recovery-nya lambat banget. Karena dulunya jadi manufacturing hub, sekarang dipindah semua karena terjadi trade war dan sebagainya. Jadi banyak perusahaan asal China itu reconsider lah untuk pindah gitu. Kebanyakan kan kalau di Southeast Asia ya Vietnam karena masih satu kontinen atau enggak satu lagi ya Meksiko. Kalau paling dekat sama Amerika itu Meksiko. BYD itu invest sangat besar di Meksiko. Makanya kenapa Trump itu memberikan notes yang sangat-sangat keras ke Meksiko karena Meksiko itu kan bordernya persis gitu. Jadi banyak sekali barang yang keluarnya dari sana. Nah, sebenarnya kalau kita bilang ya, dibilang optimis ya cukup optimis karena dengan posisi insentif yang diberikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini bisa jadi tidak berhasil kalau misalnya banyak perusahaan Amerika yang memutuskan untuk relocate lah, kecuali ada sesuatu something yang very strict terkait dengan rules ya, misalnya teknologinya tidak boleh keluar atau seperti apa, nah itu mungkin akan beda cerita. Jadi setengah-setengah dipaksa, kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang masih optimis, Ted. Kalau aku sendiri aku melihat ya, kalau sebenarnya Trump ini kebijakannya agak sulit diimplementasi. Dia untuk Hmm, menarik misalnya ya perusahaan gede yang di Amerika, let's say kita ngomong Apple gitu. Apple disuruh buka lagi pabrik di Amerika kayaknya susah deh. iya Pindah dari ya, Vietnam ke Amerika ini masih susah kan. iya, Terus corporate tax dikurangi ini, mereka siap nggak dengan, kita semua tahu ya US tuh defisitnya cukup besar gitu ya. saya betul. Jadi mereka siap atau enggak, Iya, menurutku sih agak agak sulit lah dijalanin ya. iya, Janji-janjinya manusia tuh maksudnya mungkin bisa jalan lah beberapa. Cuma untuk menjalankan semua ini terlalu sulit. Makanya menurutku ini viewku ya Pak ya. Jadi sekarang ini kan market kita juga ya kena bantai gitu. hmm, Tapi menurutku dalam jangka mid to long term kebijakan Trump ini menurutku nggak akan semuanya bisa terimplementasi. Jadi iya, in the end ada peluang nih. US ini kan sekarang lagi kayak ibaratnya semua pada pengen masuk ke US semua kan, balik kan. iya, Ada peluang, ternyata kecewa nih, ternyata nggak bisa implementasi semua. Jadi ada chance juga menurutku ini bisa keluar lagi nih, balik iya, ke kita lagi. Itu yang sebenarnya gue harapkan sih ke kita gitu ya. Oke, iya, ya kurang lebih Trump seperti itu. Semoga di sini cukup lengkap ya teman-teman ya, kita bahas Trump udah cukup lengkap ke US election-nya. Terus kalau teman-teman minta pertanyaan, teman-teman ngantri aja di kolom question. Nanti kalau ada sisa waktu kita bisa bahas gitu ya beberapa yang cukup oke gitu ya pertanyaannya. Terus aku mau lanjut nih kok. Jadi kita balik ke iya, sih, Indonesia ya. Kita balik iya, ke negara kita Indonesia, di mana
MSCI rebalancing tadi pagi keluar. Terus kalau kita lihat tuh sebenarnya yang di rebalancing kecil ya, yang small cap ya kok ya. Jadi yang mikro nggak ada perubahan, yang besar nggak ada perubahan, yang small cap ini sedikit ada perubahan di mana Avia dimasukin, yang dikeluarin BTPS dan SMA. Ko Arvin, any comment untuk MSCI kali ini rebalancing? Sebenarnya nothing special ya. Maksudnya dalam arti yang memang di rebalancing cuma small cap. Sebenarnya kan yang ditunggu kan BRMS. Benar. Ya, kebanyakan orang-orang kan expect BRMS akan masuk dan sebagainya. Makanya kenapa BRMS dibantai hari ini? Karena memang ekspektasinya adalah masuk MSCI. Nah, kemarin itu kan banyak yang ngomong ya bahwa sentimennya BRMS karena emas. Mungkin aku udah live juga waktu hari Jumat kemarin. Aku sempat mention bahwa katalis di BRMS bukan emas, tapi karena masuk MSCI. Karena kalau katalisnya soal emas, harusnya MDKA dan teman-temannya juga ikutan naik. Nyatanya tidak, gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah sentimen di BRMS saja, gitu. Berarti akan ada sesuatu di depan. Dan yang di-expect kan MSCI, gitu. Karena yang di-expect kan MSCI ternyata belum masuk di saat ini. Makanya akhirnya BRMS-nya drop. Jadi kalau komen on rebalancing kayaknya nggak terlalu banyak komen ya, karena juga memang secara ini juga yang di rebalancing cuma small cap gitu. Jadi efeknya juga tidak terlalu gede buat kita. Mungkin seperti itu sih, Ted. Oke. Ya benar sih, aku juga setuju sih. Kemarin sempat ya isu-isunya lah yang paling kuat itu memang BRMS yang masuk. Terus aku sempat dengar juga katanya kertas-kertasan mau dikeluarin total gitu. Makanya hari ini mungkin beberapa kertas-kertasan rebound di luar USD juga menguat. Terus sisanya bener sih nothing special sih. Mungkin ya nothing special sih ya. Mungkin ada downgrade sedikit lah kalau kulihat ya. Asing keluar nih mungkin sedikit proporsi Indonesia dikurangin sama overall market gitu ya. Itu. Jadi MSCI menurutku nothing special sama kayak Warvin. Terus IHSG menurut Warvin gimana? Ini kan dia sudah pecah EMA 200, pecah port 7.400 ya. Terus menurut Warvin apakah ini saatnya kita rem semua aktivitas, kita total keluar, atau ini saatnya kita cicil perlahan barang-barang yang menurut Arvin itu menarik? Karena kalau secara teknikal sendiri, kalau kulihat ini kan sebenarnya ada invented KPN gitu ya, pecah ya. Dan ini secara teknikal targetnya balik ke 7.000, 7.100. Nah kalau Arvin sendiri gimana? Apakah ini saatnya mencicil perlahan atau ini saatnya kita wait and see dulu? Setuju ya tadi ya. Memang kalau kita lihat memang itu terjadi inverted cap and handle dengan target 7.000 sampai 7.100. Kita ngelihat memang masih ada potensi downside. Kalau kita lihat per sekarang US 10 year itu biasanya jadi baseku untuk analisa emerging market ya. Kalau kita ngelihat US 10 year yield sekarang masih naik ya. Dan USD pun memang turun, tapi turunnya nggak begitu signifikan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang jelas sekali flow-nya masih larinya ke US. Jadi kalau kita ngelihat ya memang per posisi sekarang ini akan tergantung balik lagi ke posisi teman-teman masing-masing. Kita kan nggak bisa tahu ya posisi masing-masing itu seperti apa nih kondisi portfolionya gitu. Apakah lebih banyak cash-nya atau lebih banyak sahamnya dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita masih akan melihat ada downside ya sampai 7.100. Terlepas dari kita ngelihat nih 7.100-nya ini turunnya karena apa gitu. Bisa aja karena brand yang turunnya dalam atau TPI hari ini turun 10%, itu kan mempengaruhi IHSG juga. Tapi kalau kita lihat dari saham banking, memang kita lihat turunnya tidak semasif sebelum-sebelumnya. Jadi artinya sebenarnya kita bisa asumsikan ya, mungkin kita asumsikan bahwa memang market itu sudah mengexpect satu Trump menang. Yang kedua, mereka juga sudah expect, makanya kenapa pressure yang terjadi di banking itu sudah terjadi kemarin-kemarin. Nah, makanya kenapa kita mungkin akan melihat sampai minggu depan, kira-kira banking ini masih akan bertahan di level ini nggak? Gitu. Kalau misalnya masih bertahan di level ini, mungkin baru bisa consider. Gitu. Kalau aku pribadi, sekarang posisinya adalah wait and see. Karena melihat kondisi pressure 2 hari terakhir, itu pressure-nya gede banget. Gitu. Makanya mau ngelihat, ini tuh sudah stabil belum? Dan kalaupun misalnya turunnya karena apa? Kalau turunnya karena TPIA dan sebagainya, itu kan berarti barang-barang yang ibaratnya secara kapitalisasi pasar besar, tapi secara free float-nya kecil. Kalau di IHSG, kita bisa bilang kan yang paling gede kan keluar TPIA ya, yang hari ini minus 10%. Itu kan juga sudah masuk MSCI, Ted. Gitu. Itu juga sudah masuk
MSCI. Mungkin itu juga bukangan dari MSCI juga gitu untuk outflow dari Indonesia. Nah, jadi kita ngelihat kalau dari segi banking, kita mungkin lihat seminggu ke depan, jangan terlalu buru-buru, santai aja. Tapi kalau untuk yang lain, barang konglomerat yang lain, ya kita lihat barangnya apa. Contoh Pak Prayogo. Sekarang kan Pak Prayogo mungkin agak kurang shining nih gitu ya. Orang banyak lari ke Bakri Group gitu ya. Orang banyak lari ke Bakri Group. Flow-nya itu akan seperti itu, Ted. Jadi on off on off. Jadi nanti Bakrinya main, yang lain nggak main. Nanti puter, Bakrinya nggak main, nanti Prayogonya yang main. Jadi muter-muter aja gitu sebenarnya. Jadi kita harus jeli aja gitu. Kalau misalnya let's say kita lihat, oh ini Bakrinya udah main gitu ya. Kita mungkin akan cari yang lain kalau misalnya secara teknikal udah bagus, Ted. Kalau teknikalnya masih jelek ya buat apa gitu. Ya biarin aja. Nanti kita lihat pasti ada dengan penurunan yang dalam itu pasti ada base gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Ted. Menurutku sekarang kita butuh waktu sekitar seminggu 2 minggu untuk ngelihat gitu. Oke, cukup setuju ya. Jadi hari ini sebenarnya ya banking turunnya ya ya nggak yang begitu signifikan ya. Ya, Kemarin mah menurutku lebih signifikan lah, kemarin ya, dalam kan. Kemarin BMRI, BPNI ya dalam banget ya itu kemarin ya. Cuma hari ini menurutku ya sudah istilahnya nggak sederas kemarin lah outflow-nya dari market ini. Dan memang TPIA brand itu hari ini menjadi salah satu yang menarik gitu ya. Maksudnya bukan menarik bagus, tapi menarik ISG itu turun gitu teman-teman. Dan sebenarnya kalau kita lihat laporan keuangan 4 big bank ya nggak jelek. nggak bagus. Maksudnya bukan nggak bagus, nggak buruk lah ya. Ya, Nggak nggak buruk kalau bodoh. bilang bagus-bagus gitu. BCA bisa cetak rekor, BNI cetak rekor, terus BRI, BMRI nggak cetak rekor, tapi secara kuartal on kuartal dan year on year semua naik. Mungkin Ya, Koafin punya tanggapan nggak? 4 bank ini sebenarnya bagus loh laporan keuangan. Jadi kalau dalam market itu kan kita ada dua resiko ya, dua risk ya. Sistematis ya, sama sistematis. ya, Sebenarnya yang sedang kita hadapi ini kan sistematis kan. Masalah ya, makro gitu. Tapi dari ya, sisi unsistematis, dari sisi perusahaannya, itu sebenarnya 4 big bank kita perform semua. Jadi ya, koreksinya kali ini ya teman-teman artikan sendiri apakah menurut teman-teman ini diskon atau menurut teman-teman ini suram gitu. Tapi menurutku sih jujur ini menurutku ini kesempatan. Jadi kalau aku sendiri karena aku ini bener-bener pecinta BCA ya Pak ya. Jadi kalau ya, ditawarin BRI dan lain-lain aku nggak bakal tertarik bodo amat gitu. Aku bakal ya, BCA fokusnya ya. BCA ya, fokus aku bener-bener nyarinya tuh bener-bener BCA gitu loh. Jadi aku bener-bener ngincer BCA kalau di bawah 10.000. Itu ya, udah dari lama lah aku bilang ke teman-teman kalau bener-bener di bawah 10.000 itu aku bakal masuk BCA. Aku bakal yes, tambah lah. Istilahnya aku lagi parkirin cash itu udah lama gitu loh. Dan aku bener-bener nunggu dia di bawah 10.000. Kalau di bawah 10.000 aku baru masuk di BCA. Dan itu yang bener-bener ku incer. Jadi aku cukup setuju dengan Ko Arvin di mana kita itu sekarang kondisinya harus sedikit ngerem lah. ya, Dari sisi tradingnya kita harus sedikit ngerem, tapi untuk sisi saham-saham yang mungkin teman-teman suka untuk simpan jangka panjang, menurutku ini kesempatan ya, banget. Karena setuju. ini resiko sistematis, guys. Jadi bukan resiko sistematis, bukan resiko dari perusahaannya gitu loh. Kalau misal kita let's say ngomong Unilever gitu, Ya, itu kan memang itu jelek, beda, perusahaannya itu memang beda. performanya jelek, laporan keuangan jelek. Jadi dia mau diskon berapapun itu jelek gitu. Jadi percuma teman-teman mau tampungin dia diskon, dia bakal diskon terus selama Ya, laporan keuangan dia jelek. Jadi itu betul. percuma. Tapi kita lihat Big Bang, ini laporan keuangannya bagus gitu loh. Jadi kalau dia ada diskon-diskon, fear market itu ya, ketakutan market karena Trump, karena ya apapun itu ya di luar perusahaan yang menurutku itu kesempatan. Yes, Jadi itu setuju. yang aku terapkan untuk trade. Jujur aku 1 bulan terakhir ini itu di privateku pun ya itu aku cuma call 2 yang swing. Pertama Adaro karena aku suka Adaro. Aku suka anaknya, Ya, jadi aku ambil Adaro. ya, Yang kedua tuh aku ada ambil auto sebenarnya karena aku lihat ini akumulasinya bagus, laporan keuangan bagus. ya, Itu tok 2, itu aja yang call cuma 2 ini aja. Jadi kalau teman-teman lihat di publik aku juga nggak banyak call, memang aku lagi nggak ada call-callan gitu loh. Karena emang market overall 1 bulan ini ya sampai lah ya 2-3 minggu terakhir lah ya itu memang lagi jelek gitu. Jadi kita yes, nggak bisa memaksa juga. Kita sebagai seorang trader harus ngerti lah kapan kita harus ngerem, kapan kita harus tancap gas. Trader itu kan bukan seperti investor guys. Kalau investor kita beli barang waktu dia itu memang satu market tuh takut gitu loh. Kita yes, beli barangnya bagus, harganya bagus gitu loh. Kita memang cari hidden gem gitu ya. Tapi kalau kita trader, kita kan pedagang kan. Kita cari apa yang lagi hype. Jadi nggak bisa setiap hari kita nemu yang hype kan. Let's ya, say nih, sekarang kemarin tuh ada yang hype Labubu gitu ya. ya, Kan nggak bisa
bisa gitu tiap hari, tiap momen ada labu-labu terus kan kita harus menunggu kan, Ya, menunggu sabar, dia datang ada momen bagus kita tangkap. ya, Itu yang dilakukan trader. betul. Jadi kalau sekarang memang kita dalam posisi trade kita tuh harus sedikit ngerem. Tapi kalau teman-teman tanya apakah portofolio tradingku kosong, sebenarnya enggak juga, karena aku juga masih pegang 3 emiten lah sekarang. Yang pertama tuh Breeze, itu aku ada nyangkut, tapi nyangkutnya kecil lah, minus 1-2%, itu Breeze. Terus aku juga ada Adaro, karena aku suka anaknya. Jadi aku beli Adaro pure karena aku suka anaknya, aku genep-genepin lot lah. Ya, Aku suka anaknya, aku suka AI-nya. Terus yang terakhir, nanti Adaro mungkin aku juga bakal ngulik ke Alvin ya, Adaro ya, ya, karena menarik. Terus yang terakhir aku ambil UNTR, udah 3 itu. Ya, so far ya, yang floating loss kecil ya, Breeze lah, minus 2% kali ya. ya, Oke, seperti itulah. Terus Ko Arvin ya, ini aku langsung sekalian lanjut gitu ya. Kok Adaro, itu kan dia mau spin off anak usahanya. Sebenarnya udah agak lama ya, yes. cuma kan bentar, ini sekitar 11 hari lagi ya, 11 hari lagi. RPSLB. Adaro itu Ya, ada RUPS. ya, Dan RUPS-nya Adaro ini harusnya bahas dividen yang cukup besar. Bahkan kemarin itu sempat keluar dari statement dari Adarunya ya, dan si Stockbit itu ngerangkum ya, aku lupa angka detailnya tapi sekitar 1.300-an dividennya yang bakal ya, dibagi Adaro. Jadi ini dividen yang cukup besar ya, 30-an% ya, 30% itu cukup besar dividen yang bakal dibagi Adaro. Terus di luar dividen itu menurutku yang paling menarik itu anaknya gitu, AI. Aku suka banget AI. ya, Karena apa? Karena satu, dia dia itu kan istilahnya telur emasnya kan. Dia ya, istilahnya telur emasnya yang menyumbang revenue terbesarnya Adaro. yes. Terus dia dijualnya sama Adaro itu valuasi murah. Ya, 2-3. Exactnya PE. kita nggak ada yang tahu karena itu kan book building. Jadi antara 2-3. Menurutku itu PE yang sangat murah. Ya. PE yang sangat murah untuk ambil AI. Hmm. Karena kalau kita lihat, let's say paling murah sekarang itu apa? ITMG lah. ITMG itu PE-nya sekitar 6,8. Ya, Jadi kalau kita lihat PE 2-3 ini kan, kalau nggak usah lah ya, nggak usah sampai kayak PE-nya ITMG ya, berarti at least kan double. ya, Kalau kita hitung ya, double gitu loh. Jadi menurutku aku suka banget gitu loh AI, karena terakhir kali Adaro itu, grupnya Adaro itu IPO-in barang, itu suksesnya luar biasa ya, kan. ADMR ya. ya, ADMR tuh dulu aku ikut, cuma aku agak lupa proporsinya tuh berapa. Seingatku sih sekitar 15-20% ya, ya. ya, ya. Sekitar 15% kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Ya, Nah, ADMR di situ kan dari 100 ke 3.000-an ya, gitu ya. Ya, betul. aku nggak expect si AI ini bisa 30 kali lah kayak ADMR. Cuma aku bisa bilang kalau 2 kali itu sangat memungkinkan gitu. Kalau dari PI-nya ya. Terus ya jadi aku memang pure suka Adaro itu karena AI-nya, bukan karena aku suka Adaro-nya, tapi aku suka AI-nya. Aku mau ambil. Makanya aku tahan Adaro-nya gitu. Mau nggak mau aku tahan Adaro-nya. Kocokannya gimana pun aku nggak bisa gitu. Aku harus tahan gitu. Seperti itu. Jadi dividennya cukup besar. Itu bagiku modal buat tebus AI, jadi aku tertarik. Nah, kalau Ko Arvin sendiri gimana tanggapannya tentang Adaro? Iya, dan apakah Ko Arvin join the party gitu? Aku penasaran. Ya, aku pribadi tertarik juga ya ke Adaro. Memang mungkin aku juga call di publik juga ya di Reels. Aku sempat mention bahwa pemisahan Adaro andalan Indonesia dari Adaro Group itu adalah langkah yang cerdas. Alasannya kenapa? Karena mungkin banyak orang yang takut gitu ya. Ini andalan Indonesia ini kan telur emasnya Adaro nih. Kalau misalnya ini gimana gitu kan dividennya nggak ada dong di Adaro dan sebagainya. Intinya gini sih guys. Sebenarnya Adaro ini salah satu yang cukup cerdas ya. Kita tahu sama-sama bahwa kita melihat di fund ini kan kebanyakan dari Amerika ya. Kita tahu sama-sama lah, mulai dari MSCI, lalu ada Eropa kan ada beberapa juga gitu ya yang invest di Indonesia. Concernnya mereka apa sih ketika invest di Indonesia? Ada ESG pastinya gitu ya. Nah, ketika mereka punya concern di ESG, Adaro ini mengadres gitu dengan cara ya udah nggak apa-apa. Lo kalau mau invest di Adaro, ya aku bisa gitu. Nanti aku pisahin nih Adaro dari Indonesia, aku pisahin dari Adaro supaya kamu bisa masuk fund flow ke Adaro. Inti dari ceritanya adalah ketika terjadi cut suku bunga, berarti kan flow akan masuk kan ke emerging market dan harus mencari saham-saham di dalam emerging market tersebut. Pilihannya adalah something yang related to ESG gitu. Sementara kita itu kan banyak pertambangan batubara yang ibaratnya satu secara sosial juga nggak masuk karena banyak
banyak ibaratnya pekerja kasar yang ilegal dan sebagainya, itu kan concern yang paling utama. Lalu mengenai energi kotor. Dari dua ini, gimana caranya supaya Adaro dapat fund flow? Caranya adalah dengan memisahkan Adaro dan Indonesia keluar gitu dengan IPO sendiri gitu. Nah, dengan begitu sekarang gimana nih buat investor Adaro yang sudah pernah merasakan telur emasnya Adaro dan Indonesia? Ya nggak apa-apa. Gue kasih lu dividen gede, lu subscribe ke Adaro dan Indonesia. Ya, itu tujuannya sebenarnya. Makanya kenapa Saratoga dan sebagainya kan ikutan naik karena Saratoga kan invest juga di Adaro. Jadi dia dapat duit, nanti kan dilempar untuk beli AAI lagi gitu. Dan fund lokal kan sebenarnya nggak peduli ya, mau ESG atau enggak, terserah gitu kan. Mereka kan tetap invest di AAI. Nah, sekarang tadi juga sudah sempat ngomong bahwa PI AAI itu di sekitar 2 sampai 3 kali. Sementara kalau kita hitung dari perusahaan call lain itu mungkin sekitar 6 kalian. Jadi itu potensi sudah 2 kali lipat. Itu sudah jelas kalau kita ngomong secara valuasi ya. Dan secara Adarunya sendiri, Adaro ini kan dengan dia memisahkan AI, satu dia akan dapat fund flow, yang kedua dia bisa terbitin green bonds atau green financing dengan bunga yang jauh lebih murah. Dengan bunga yang jauh lebih murah ini, ada kemungkinan kan ibaratnya bisa dimainin lah ya, nanti digunakan untuk ekspansi Adaro dan teman-temannya lah intinya begitu. Karena balik lagi, masalah dari pertambangan batubara adalah susahnya financing dari perbankan. Karena perbankan ini banyak yang sudah beralih ke ESG dan sebagainya. Jadi dia tidak mau mendanai funding ke tambang batubara. Ketika mereka tidak mau funding ke tambang batubara, yang terjadi adalah terjadi inflationary yang seperti kemarin ketika oh ini semua orang green energy, padahal kita tahu sendiri green energy itu kan nggak murah gitu loh, nggak murah, setupnya lama, mahal lagi kan gitu. Nah, jadi ketika pertambangan batubara ini tidak bisa eksplorasi lebih, dia tidak bisa mengcover permintaannya gitu. Makanya kenapa terjadi timpang supply dan demand. Makanya kenapa harganya naik waktu di tahun 2022. Nah, sekarang ini kan ibaratnya lagi berusaha ngebalancing nih antara supply dengan demand. Demandnya kan juga sudah mulai turun, supply-nya juga sudah mulai naik nih. Jadi makanya kenapa ketemu titik keseimbangan di sekitar kalau di coal itu berapa ya? 80 sampai 100 ya kalau nggak salah ya, kisaran itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, 100 sampai 120, kurang lebih di sekitar itu mainnya. Jadi kita ngelihat memang dengan dipisahnya Adaro ada Indonesia, menurutku ini adalah langkah yang cerdas gitu. Dan aku sangat tertarik gitu dengan Adaronya. Nanti kan ada opsinya kan nanti berapa banding berapa, nanti kan akan ditentukan di Eropa SLB, itu akan bagus banget. Dan nanti ujung-ujungnya kan akan IPO anyway gitu. Jadi ibaratnya pemegang saham lama dikasih kesempatan lah untuk pre-subscribe IPO-nya, kurang lebih begitu. Jadi ya kurang lebih begitu sih. Oke, jadi Ko Arvin sekarang juga timbun ya berarti Adaro atau enggak? Iya, iya. Eh, aku pribadi punya untuk Adaro sendiri. Tapi memang waktu itu concernnya adalah sempat udah naik tinggi kan, jadi nggak berani ngejar. Jadi sekarang kan udah mulai turun nih. Nah ini aku mulai lihat-lihatin lagi nih, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan dividennya sangat gede ya, 31% kalau nggak salah yieldnya. Jadi kalau kita ngelihat ya kemungkinan besar kan ada bisa ARB gitu nanti pas ketika terjadi ex-date kan. Iya, iya. Jadi ya teman-teman harus pertimbangkan baik-baik gitu dengan kondisi seperti sekarang. Apa yang harus, maksudnya sudah punya strategi gitu. Mau oke dengan dividennya mau diapain gitu. Ini harus di plan dari sekarang. Jangan sampai pas nanti ketika ada PSLB bingung gitu. Gitu kurang lebih kayak gitu sih. Oke, ya setuju sih teman-teman, hati-hati ya karena dividen yang besar tuh bukan uang gratis lah istilahnya. Yes. Teman-teman harus bayar dengan cap sahamnya dibanting pasti. Yeah. Jadi dividennya let's say 1.300. Itu sahamnya juga bakal minus 1.300. Jadi yes, ya dividennya let's say 30%, ya sahamnya juga sama, minusnya 30%. Betul. Jadi kalau nanti setelah dia selesai bagi dividen atau selesai come-date, dia masuk ke ex-date, dia itu ARB, teman-teman jangan kaget gitu, jangan keluar-keluar. Karena itu memang istilahnya dividen trap lah ya, dividen trap yang harus teman-teman bayar. Karena teman-teman dapat dividennya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya teman-teman jangan kaget kalau memang dia dibanting. Yes. Karena ada dividen trap. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang ada yang tanya gitu ya. Tadi Corvin juga udah sempat mention ya. Nanti Adaronya gimana dividennya hilang gitu loh. Dividennya akan, menurutku ya akan masuk ke AI-nya. Karena AI ini kan lebih fokus ke coal kan. Lebih fokus sebenarnya ke kotor gitu kan ya. Dan kita lihat
Berarti kompetitornya efektif jadi TMG, PTBA gitu ya. Ya, Dan ya kemungkinan besar ya dividen story-nya atau dividen play-nya ini bakal beralih dari Adaro itu dipindah ke AI kalau aku lihat seperti itu. betul, Jadi AI-nya betul. ini menurutku bakal jadi sumber dividen. Jadi kalau teman-teman memang di sini itu suka, karena sebagian besar ya selalu ngomongnya kok saham dividen apa ya yang menarik gitu ya, buat ibaratnya tuh mereka suka ngomongnya pengganti deposito gitu. Nah menurutku AI ini bisa jadi salah satu yang cukup menarik gitu loh, apalagi kalau dikasih di PI 2 sampai 3 kan. Ya, Itu berarti ya dividennya mungkin ya bisa dengan harga PI 2 sampai 3 ya mungkin bisa sekitar 10% per tahun. ya, Nah, itu betul. menurutku yang menarik di situ. Jadi buat jangka panjang ya harusnya ya nggak bisa panjang banget lah karena ya kita tahu ini kotor gitu ya. Cuma buat jangka 5 tahun ke depan ya mungkin menurutku ini salah satu yang pembagian dividennya bisa menarik gitu. Yes. Dan ya ke depannya Adarunya setelah dia melepas AI, ke depannya benar ya dia akan jadi perusahaan yang green gitu. Isinya benar-benar green. Jadi tadi Ko Arvin juga udah sempat jelasin, tentunya banyak keuntungan. Yang pertama MSCI itu kan bisa masuk kan lebih US sama Eropa lebih fleksibel masuk karena sekarang US Eropa itu juga lagi menggalakkan yang ESG gitu. Cuma karena Trump kepilih kemarin indeks ESG turun ya cukup drastis. Ya, benar. Cuma nanti kan Betul. setelah proses ini selesai menurutku ESG indeks juga akan normal dan mereka dapat flow nih dari indeks ESG. Jadi Yes. grup Adaro ini pinter lah istilahnya. Dari Hmm. energi kotor dia dapat flow, dari ESG dia dapat flow. Dan benar Ya, tadi Ko Alvin juga udah mention ya, kita kalau perusahaan green itu ambil utangan, ambil bond itu kalau green bond itu lebih murah lah ya, istilahnya. Jadi banyak betul. keuntungan. Seperti itu kurang lebih untuk Adaro dan AI. Tentunya ini disclaimer, kalau aku punya barang berarti aku merekomendasikan teman-teman harus beli gitu, enggak ya. Hmm. Jadi ini hanya opiniku dan aku tertarik, menurutku sih seperti itu. Dan ya apapun yang kita omongkan semuanya tuh disclaimer lah ya, Ya, bukan ajak jual beli gitu ya betul, teman-teman. betul. Oke, mungkin kita Q&A sebentar nggak masalah ya kok ya 15 menit Boleh, ke depan. nggak apa-apa. Nggak Aku apa-apa. buka kolom question. Ya, Uh, nah ini kolom questionnya pertanyaan pertama langsung saham yang cocok untuk dividend investing ya. Menurutku ya. ini salah satunya. Ya, jadi ya, Menurutku salah satunya AI karena AI ini menarik menurutku ya karena aku juga akan ambil gitu loh. Dan nanti ke depannya itu kan sorry ini aku lupa mention ya. Bakal ada AIPO dari AI kan ada AIPO kan. Jadi kita bisa satu lewat Adaro. Harusnya rasionya benar 100 banding 23. Jadi 100 lot Adaro dapat 23 AI, 23 lot AI. Cuma nanti juga akan ada AIPO teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya beli saham IPO itu kan lewat AIPO kan. Itu nanti juga bakal ada. Jadi teman-teman bisa apa namanya melakukan subscribe lewat AIPO. Cuma menurutku ya harusnya porsinya nggak akan besar gitu. Ya mungkin ya, mentok-mentok ya sekitar 15% lah itu menurutku ya. ya, Karena menurutku barangnya bakal kering karena ini bakal ya, direbutin sama fund-fund juga gitu teman-teman. yes. Jadi kalau teman-teman memang suka dan pengen jumlah besar ya mau nggak mau kita harus masuknya lewat Adaro seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Jadi ini menjawab pertanyaan yang pertama juga langsung. Terus nah ini yang ku pilih yang ini ya. Apakah kebijakan Trump yang cenderung menambah inflasi akan memicu hard landing? Gimana menurut Ko Arfi? Ya, itu makanya kembali lagi ya, tergantung dari gimana caranya Trump bisa meningkatkan konsumsi masyarakat Amerika. Kan salah satu halnya adalah mengenai tax insentif ya. Jadi ada beberapa tax insentif, lalu ada beberapa juga kalau personal tax tuh bahkan yang berdasarkan janji manis ya sampai 0% bahkan gitu. Jadi itu kan berarti akan ada buffer lebih kan untuk orang-orang untuk spending juga. Karena mungkin Amerika itu sama kayak kita gitu. Dalam arti komposisi GDP terbesarnya itu dari konsumsi rumah tangga juga gitu. Karena selalu populasi yang besar itu biasanya jatuh-jatuhnya ke konsumsi rumah tangga yang penggerak ekonominya gitu. Jadi kita harus lihat consumer spending dari masyarakat Amerika. Nah, memang kalau kita melihat bahwa kondisi US ini memang tidak baik-baik saja. Kita melihat dari datanya memang banyak banget kredit yang macet, lalu kartu kredit itu all time high gitu ya, pemakaian kartu kredit all time high, yang nggak bisa bayar kartu kredit juga banyak. Jadi memang banyak sekali concern secara data ekonomi. Tapi balik lagi, Amerika itu punya satu senjata yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu cetak duit.
gitu. Karena mereka punya, ibaratnya US dollarnya mereka itu bisa dipakai di berbagai negara di dunia. Ada permintaannya. Beda loh ceritanya kalau kita rupiah cetak duit, ya kita yang mati sendiri gitu. Karena ibaratnya duitnya kan gak dipakai sama orang lain gitu. Penggunaannya itu tidak segitu luas. Sementara ada beberapa negara yang diuntungkan kalau misalnya seperti itu. Contohnya misalnya ya kita ngomong misalnya Jepang yen gitu ya, yen Jepang. Coba lihat deh, debt to GDP-nya Jepang itu paling tinggi sedunia gitu. Tapi dia nggak pernah collapse. Kenapa? Ya karena bisa cetak duit gitu. Jadi semua yen Jepang itu dipakai gitu oleh berbagai negara di dunia. Jadi selama defisitnya melebar, tapi diiringi dengan mereka bisa cetak uang gitu ya melalui utang dan sebagainya. Dan apalagi ya, Ted, ini agak sedikit berbeda Trump waktu pertama kali menjabat di 2016 dengan posisi sekarang. Bedanya apa? Di posisi sekarang itu terjadi red sweeps, Ted. Artinya senatnya diambil, DPR-nya diambil Republikan, dan presidennya dari Republikan. Jadi lebih mulus gitu loh jalannya, Ted. Untuk bikin kebijakan tuh pasti lebih mulus gitu dibandingkan dengan 2016. Kalau kita ingat 2016 tuh ibaratnya keras banget gitu kompetisinya. Oh, bikin kebijakan ini ditolak sama Demokrat, minta nego lagi dan sebagainya. Ini berbeda kasusnya seperti waktu tahun 2016. Sekarang itu red sweeps gitu. Ketika terjadi red sweeps artinya ya itu tadi kebijakannya itu jauh lebih gampang. Makanya sekarang Trump ini yang ditakutkan orang kan ya itu tadi dengan kebijakan yang segitu lebar dan kemungkinan besar akan di approve, artinya Trump itu bisa melakukan apa saja sebenarnya gitu loh. Jadi itu sih. Nah, kalau potensi memicu hard landing bisa dibilang iya kalau misalnya penanganannya buruk kan. Gitu. Makanya kenapa kita ngelihat karena I think Trump itu kan juga businessman ya. Jadi dia ngerti lah kondisi-kondisi bisnis seperti apa. Jadi ya memang secara bisnis itu kan pasti ada cycle ya, Ted. Pasti ketika bagus pasti ada busnya. Ketika bagus pasti ada busnya, itu sudah pasti. Cuma busnya kapan kita nggak tahu gitu. Nah itu aja sih, Ted. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, semoga ini udah cukup menjawab ya pertanyaannya. Terus sektor yang menarik kalau cut rate kok. Oke, sektor yang menarik kalau cut rate ya jelas kalau kita ngomong secara sektoral ya. Kalau cut rate ya pasti properti, tech, itu sudah jelas. Ya arah-arahnya ke sana. Cuma balik lagi sih, sebenarnya itu kita nggak peduli sektor rate cut-nya itu seperti apa. Kalau likuiditasnya jelek kita juga percuma. Contoh misalnya, kita ngomong let's say saham emas gitu. Kita ngomong misalnya harga XAU ke USD naiknya luar biasa. Meskipun XAU ke IDR naiknya juga luar biasa. Tapi kenapa kok itu tidak reflect misalnya ke MBKA, tidak reflect ke HRPA, tidak reflect ke ARCI, yang jelas kerjanya itu, karena liquidity-nya nggak masuk ke kita. Contoh nih, kita ngomong liquidity-nya di US. Aku pribadi kan beli saham US juga, jadi tahu gitu. Barrick Gold yang punyanya Warren Buffett, itu exactly one-to-one loh, sama XAU USD, kenaikannya. Persis gitu. Nah, karena apa? Karena liquidity-nya di sana gitu. Makanya di stock market itu pilihannya itu bukan cuma fundamental doang yang kita lihat, tapi liquidity juga perlu. Karena ya itu tadi, kita itu liquidity-nya sangat kurang gitu. Kalau kita bilang mungkin kalau pertanyaan general, sektor yang mana yang menarik kalau cut rate ya jelas. Satu adalah properti dan turunannya ya, berarti konstruksi juga masuk, ada tower-toweran sama teknologi gitu. Meskipun teknologi kita sebenarnya nggak tekno banget gitu. Kalau kita ngomong Goto itu kan sebenarnya nggak tekno banget gitu. Bukalapak juga nggak tekno banget. Jadi mungkin sentimennya ke sana. Kurang lebih seperti itu sih, Dad. Oke. Pertanyaan lagi, bentar. Yang ini nih. Katanya Trump nggak suka green energy. Apakah efek ke ESG company? Nanti juga udah di-mention ya tentang ESG ya, di mana MSCI ETF-nya ESG itu ngedrop ya. Karena Trump terpilih. Tapi Ko Arvin lihatnya gimana nih? Apakah memang green energy itu di era Trump bakal benar-benar mati atau Trump itu bakal ada support lah ke green energy? Ko Arvin lihat gimana? Oke. Sebenarnya kalau dibilang tidak mendukung secara total, kayaknya nggak juga, Ted. Kenapa? Alasannya ada Tesla di situ, Ted. Kita ngomong kan Elon Musk kan salah satu ada
salah satu sebagai ibaratnya juru kampanyenya Trump lah ya, gitu. Jadi pastinya akan ada kebijakan mengenai green energy juga. Tapi kita kan harus ngelihat kan, misalnya contoh ya, kalau di negara kita kayak Jokowi dan Prabowo gitu, kan dua presiden ini punya fokus yang berbeda. Contoh Jokowi ini lebih banyak ke infrastruktur, IKN, jalan tol. Tapi Pak Prabowo mungkin nggak fokus ke sana, mungkin fokusnya ke makan siang gratis dan sebagainya. Berarti kan ada budget yang dipotong Ted, di salah satu dipindah ke satunya lagi gitu. Nah, sama kondisinya, bukan berarti dipotong total enggak, tapi dipotong iya, tapi mereka lebih fokus sekarang ini ke old energy-nya karena mereka sadar Ted. Maksudnya kita tahu bahwa sekarang ini kan komoditi itu gampang banget di-play karena sekarang ini ada kartelnya gitu lah. Secara tidak langsung ada kartelnya. Makanya kenapa ibaratnya sekarang itu berusaha untuk bikin kemandirian energi. Oh, oil itu harus di drilling dan sebagainya meskipun energi kotor nggak peduli. Yang penting ini bisa turunin gasoline cost dan sebagainya gitu Ted. Jadi kita ngelihat arah-arahnya ke sana. Jadi in a way kalau kita ngelihat kebijakannya Prabowo dan kebijakannya Trump itu hampir mirip. Kalau kita bilang ya kebijakan Prabowo dan kebijakan Trump. Jadi bukan berarti di-cut total menurutku pribadi karena masih ada Elon Musk di situ. Tapi ibaratnya ya ada shifting lah, ada reallocating lagi dari segi APBN-nya. Tidak banyak di green energy seperti difokuskan Biden. Makanya kenapa it actually reflect juga kan ke ETF-nya yang ESG itu turun kan. Karena itu juga sih kurang lebihnya. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya kok ya. Waktunya juga udah 1 jam lebih nih. Kita bersama Ko Arvin nih teman-teman nih. Oke, thank you ya Ko Arvin udah meluangkan waktu kita ya. Thank you banget sudah bagi insight ke kita semua. Oke, live-nya hari ini kuakhirin teman-teman juga. Thank you ya teman-teman ya yang sudah nonton kita, udah like juga. Terus apapun yang kita katakan di hari ini hanya bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual atau beli. Jadi teman-teman analisa lagi dan semua keputusan di tangan teman-teman. Tentunya seperti itu. Sorry juga kalau selama live mungkin aku dan Ko Arvin ada salah kata ke teman-teman. Dan sorry juga kalau nggak semua pertanyaan bisa terjawab di hari ini karena waktunya juga yang terbatas gitu ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you Ko Arvin ya. Thank you semuanya.